Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan analisis penerapan akuntansi manajemen melalui fungsi-fungsi pada UMKM Salon Deni Arfa. Nah, sebelum saya masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Habibudin dengan nomor NPM 10124017. Adapun dua rekan saya yaitu Isnaila Arafah dengan nomor NPM 10124110. Dan rekan saya yang satu lagi adalah Karina Putri Maharani dengan nomor NPM 10124131. Latar belakang dari penelitian kami, Salon Deni Arfa adalah UMKM jasa perawatan rambut di Majalaya dengan target remaja dan ibu-ibu. Yang kedua, pencatatan keuangan masih sederhana dan manual sehingga rawan tidak akurat. Ketiga, tidak tersedia rincian biaya perlayanan, menghambat perencanaan, pengawasan biaya, dan keputusan manajerial. Dan yang keempat, penelitian bertujuan menganalisis POAC dan decision making, meninjau peran akuntansi manajemen, dan mengkaji kondisi keuangan salon. Adapun empat rumusan masalah yang kami teliti. Yang pertama, bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen POC dalam pengelolaan usaha di Salon Deni Arfa. Yang kedua, bagaimana akuntansi manajemen digunakan sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan di Salon Deni Arfa. Yang ketiga, bagaimana upaya pemilik perusahaan untuk menghadapi kendala dalam penerapan fungsi akuntansi manajemen. Yang keempat, bagaimana kondisi keuangan Salon Deni Arfa dianalisis menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Adapun 4 tujuan penelitian yang kami cari adalah yang pertama, menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan di UMKM Salon Deni Arfa. Yang kedua, menganalisis penggunaan akuntansi manajemen dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan akuntansi manajemen dan upaya pemilik usaha untuk mengatasinya. Yang keempat, menganalisis kondisi keuangan Salon Deni Arfa menggunakan prinsip-prinsip akuntansi untuk mengetahui kesehatan finansial usaha. Nah, di sini ada dua landasan teori. Yang pertama, teori manajemen dari Henry Fayol dari tahun 1941 sampai 1925. Menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat dipelajari melalui prinsip-prinsip yang terstruktur, menekankan pentingnya metode manajemen yang tepat untuk meningkatkan produktivitas organisasi dan menyatakan bahwa keberhasilan manajer tidak hanya ditentukan oleh kualitas pribadi, tetapi oleh penerapan prinsip manajemen yang benar. Yang kedua, ada teori prospek dari Kahneman dan Tversky dari tahun 1979. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam kondisi resiko dan ketidakpastian, bahwa keputusan dinilai secara relatif melalui titik referensi serta menunjukkan bahwa orang lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan atau loss aversion. Metodologi penelitian yang kami gunakan ada 4. Yang pertama, metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kedua, mengambil dari sumber data, yaitu sumber data primer, wawancara, observasi, dan angket. Dan yang kedua, sekunder, literatur pendukung. Yang ketiga, ada objek penelitiannya, yaitu UMKM sektor jasa dengan fokus pada Salon Deni Arfa Majalaya. Dan tempat dan waktu penelitian dilakukan di Salon Deni Arfa pada 24 Oktober sampai 7 November 2025. Profil UMKM Salon Deni Arfa merupakan usaha mikro jasa perawatan rambut yang berlokasi di Jalan Raya Majalaya, Ranca Ekek, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salon ini menargetkan remaja dan ibu-ibu dengan layanan potong rambut, krimbat, dan facial. Operasional didukung oleh 4 pegawai dengan pembagian tugas yang jelas. Pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta didukung pencatatan keuangan harian dan pengawasan langsung oleh pemilik untuk menjaga kualitas layanan. Membahas mengenai hasil penelitian. Di sini ada kondisi operasional dan finansial di Salon Deni Arfa. UMKM Salon Deni Arfa ini menunjukkan kondisi operasional yang sangat stabil dan rata-rata setiap hari mereka menerima 10 pelanggan dan berasal dari layanan unggulan seperti coloring yang bertarifkan 250.000 per orang. Dan yang selanjutnya, penerapan fungsi-fungsi manajemen di Salon Deni Arfa. Yang pertama ada perencanaan atau planning, menetapkan target pelanggan seperti remaja dan ibu-ibu serta menghitung biaya operasional. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing dilakukan secara pembagian tugas karyawan dilakukan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Nah, yang selanjutnya pengarahan atau directing. Directing diberikan melalui instruksi
rutin oleh pemilik salon, serta memberikan motivasi kepada karyawan, juga bonus atau pujian ketika berhasil mencapai target. Nah, yang selanjutnya pengendalian atau controlling. Ini dilakukan dengan pengawasan secara langsung karena mereka belum adanya sistem pengecekan di rumah. Jadi mereka masih melakukan pengecekan secara langsung, pengecekan catatan harian dan pencocokan pemasukan. Nah, yang ketiga ada kendala utama di salon Deni Arpa ini. Nah, yang pertama itu karena ketergantungan pada pengawasan pemilik salon, jadi kurang efektifnya ketika si pemilik salon itu gak hadir. Dan yang kedua, pencatatan dan administrasi masih dilakukan secara manual. Dan yang terakhir, tidak adanya SOP tertulis dan tidak adanya tulisan untuk penggunaan bahan-bahan sehingga terjadinya penggunaan bahan yang boros gitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu untuk penerapan fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini tuh ada beberapa penerapan fungsi-fungsi manajemen pada salon Deni Arpa, yaitu ada planning, yang dimana salon Deni Arpa melakukan perencanaan secara sederhana namun terarah oleh si pemiliknya. Dan untuk perencanaannya meliputi penentuan target pelanggan, penyediaan bahan seperti shampoo, pewarna rambut, krim, kembar, serta perencanaan promosi melalui media sosial. Nah, yang selanjutnya organizing, yang dimana pada salon Deni Arpa ini fungsi pengorganisasian diterapkan dengan membagi tugas karyawan sesuai kemampuan masing-masing. Karyawan ahli high growth fokus pada layanan pangkas rambut, dan karyawan lainnya menangani kerimbat dan facial. Bagian kasir merangkap semua, termasuk menjaga kebersihan salon, dan pemilik salon pun ikut membantu ketika salon tersebut sedang ramai oleh pengunjung. Nah, yang selanjutnya ada aquating, yang dimana pada salon Deni Arpa pelaksanaan aquating dilakukan secara langsung oleh pemilik salon untuk mengarahkan dan membimbing karyawan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Serta pelaksanaan ini meliputi penjagaan kebersihan area kerja, bersikap ramah pada pelanggan, memberikan pelayanannya baik, serta memberikan motivasi melalui pujian saat karyawan bekerja dengan baik. Nah, yang selanjutnya controlling. Pada salon Deni Arpa, pengendalian dilakukan oleh si pemilik salon untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini juga meliputi pemeriksaan hasil kerja karyawan setiap hari, pengecekan dan pencatatan pemasukan harian, pemantauan penggunaan bahan seperti sampo, pewarna krim pewarna dan krim perawatan lainnya. Nah, selanjutnya juga mereka akan mencocokkan jumlah pelanggan dengan pemasukan dan penggunaan bahan untuk pendeteksian ketidaksesuaian. Nah, selanjutnya ada penerapan fungsi-fungsi manajemen, masih penerapan fungsi-fungsi manajemen, yang di mana ini yang terakhir yaitu decision making. Pada salon Deni Arpa, pengambilan keputusan dilakukan secara langsung oleh si pemilik salonnya tersebut, yang mana itu diambil berdasarkan kondisi usaha yang sedang dihadapi, dan pengambilan keputusan itu meliputi beberapa pengambilan keputusan, diantaranya membuat promo ketika jumlah pelanggan lagi menurun, memilih pemasok bahan yang lebih terjangkau, serta menambah jenis layanan sesuai tren yang berkembang saat ini. Nah, yang selanjutnya penggunaan akuntansi manajemen dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada perencanaan. Dalam penerapan perencanaan, akuntansi manajemen digunakan untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian, serta untuk penyusunan rencana pembelian bahan dan anggaran operasional, dan juga untuk menentukan harga layanan berdasarkan biaya yang tercatat. Nah, di sini juga selain perencanaan, kita juga melakukan pengawasan, yang dimana dalam penerapan pengawasan ini akuntansi manajemen sangat penting karena memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mencocokkan pemasukan harian dengan jumlah pelanggan yang tadi saya sampaikan, dan juga memantau penggunaan bahan berdasarkan catatan operasional dan mencari penyebab jika terjadi selisih antara catatan dan kondisi di lapangan. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan akuntansi manajemen dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Dalam penerapan pengambilan keputusan, informasi keuangan digunakan untuk menentukan waktu promo ketika pelanggan menurun, memilih pemasok bahan yang lebih terjangkau, serta menambah lebih banyak lagi jenis layanan sesuai kebutuhan pelanggan dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Selanjutnya, yang ketiga ada kendala akuntansi manajemen dan upaya mengatasinya. Yang
Yang pertama ada kendala pengawasan. Pengawasan operasional di Salon Denny Arfa belum berjalan optimal karena masih bergantung pada kehadiran pemilik usaha. Kendala yang dihadapinya antara lain, yang pertama, pengawasan masih bergantung pada pemilik. Yang kedua, kualitas pelayanan menurun saat pemilik tidak hadir. Yang ketiga, penggunaan bahan menjadi kurang efisien. Selanjutnya, kendala yang kedua yaitu pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan di Salon Denny Arfa masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaannya belum maksimal. Kendala yang muncul meliputi yang pertama, pencatatan manual rawan tidak akurat dan data sering tidak sesuai dengan jumlah pelanggan dan penggunaan bahan. Selanjutnya, kendala yang ketiga yaitu penggunaan bahan dan ketiadaan SOP tertulis. Penggunaan bahan di Salon Denny Arfa belum memiliki standar tertulis sehingga pengendaliannya masih belum optimal dan sangat bergantung pada pengawasan langsung pemilik. Kendala yang muncul meliputi yang pertama, tidak adanya SOP tertulis menyebabkan penggunaan bahan tidak konsisten, dan yang kedua, pengawasan harus dilakukan langsung oleh pemilik, berpotensi menimbulkan pemborosan. Selanjutnya di sini ada pengelompokan biaya. Yang pertama ada biaya produksi, biaya perlengkapan seperti obat rambut, sampo, pewarna rambut, handuk, sarung tangan, conditioner dan lain-lain sebesar 10 juta. Yang kedua ada biaya tenaga kerja sebesar 9.500.000. Yang ketiga ada biaya overhead sebesar 1.200.000 sehingga total biaya produksinya 20.700.000. Selanjutnya ada biaya non produksi. Yang pertama biaya sewa tempatnya yaitu 2.200.000, biaya listriknya 800, biaya promosi termasuk iklan media sosial, spanduk, potongan harga pelanggan baru sebesar 1 juta, biaya operasionalnya sebesar 3 juta, sehingga total biaya non produksinya yaitu 7 juta. Selanjutnya di sini kelompok kami menganalisis dua layanan. Yang pertama coloring dan yang kedua potong rambut. Omset perusahaan coloring. Yang pertama ada rata-rata pelanggannya yaitu 10 orang per hari. Harga coloringnya yaitu 250.000 per orang. Omset per harinya yaitu 250.000 dikali 10 menghasilkan 2.500.000. Omset per bulannya yaitu 2.500.000 dikali 30 menghasilkan 75 juta. Sekarang ada laba rugi perusahaan untuk coloring. Yang pertama yaitu ada pendapatan. Penjualannya 75 juta sehingga total pendapatannya 75 juta. Yang kedua ada beban-beban, ada biaya gaji pegawai sebesar 9.500.000, biaya sewa tempat sebesar 2.200.000, biaya listrik sebesar 800, biaya promosi sebesar 1 juta. Sehingga total bebannya yaitu 13.500.000. Sehingga mendapatkan laba kotor sebesar 61.500.000. Dan di sini ada biaya operasional sebesar 3 juta sehingga laba rugi atau laba bersih perusahaan pada coloring menghasilkan 58.500.000. Selanjutnya ada layanan potong rambut. Rata-rata pelanggannya yaitu 18 orang per hari. Harga potong rambut yaitu 35.000 per orang. Omset per harinya yaitu 35.000 dikali 18 menghasilkan 630.000. Omset per bulannya yaitu 630.000 dikali 30 menghasilkan 18.900.000. Di sini ada laba rugi perusahaan untuk potong rambut. Yang pertama ada pendapatan. Penjualannya yaitu 18.900.000 sehingga total pendapatannya 18.900.000. Yang kedua ada beban, ada biaya gaji pegawai sebesar 9.500.000, biaya sewa tempat sebesar 2.200.000, biaya listrik sebesar 800, biaya promosi sebesar 1 juta, sehingga total bebannya yaitu 13.500.000. Mendapatkan laba kotor sebesar 5.400.000 dan ada biaya operasional sebesar 3 juta, sehingga mendapatkan laba bersihnya untuk potong rambut sebesar 2.400.000. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan fungsi manajemen PAC di Salon Denny Arfa telah berjalan cukup baik meskipun masih sederhana, meliputi perencanaan, pembagian tugas, pengarahan, serta pengawasan dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi operasional dan pencatatan keuangan. Kendala yang dihadapi meliputi pengawasan yang bergantung pada kehadiran pemilik, pencatatan keuangan yang masih manual, serta belum adanya SOP tertulis sehingga penggunaan bahan belum konsisten. Upaya yang dilakukan adalah pengarahan rutin dan pengawasan langsung. Dari sisi keuangan, Salon Denny Arfa memiliki dua layanan utama, yaitu hair coloring bertarif 250.000 dengan rata-rata 10 pelanggan per hari yang menghasilkan omset sekitar 75 juta.
per bulan, dan laba bersihnya yaitu 58.500.000, serta potong rambut bertarif 35.000 dengan rata-rata 18 pelanggan per hari yang menghasilkan omset sekitar 18.900.000 per bulan, dan laba bersihnya yaitu 2.400.000. Secara keseluruhan, kondisi keuangan salon tersebut tergolong stabil. Selanjutnya di sini ada saran untuk pemilik salon. Yang pertama, pemilik salon disarankan menyusun SOP tertulis untuk setiap layanan dan penggunaan bahan agar standar kerja lebih konsisten dan pemborosan dapat diminimalkan. Yang kedua, pencatatan keuangan perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan aplikasi digital agar data lebih rapi, akurat, dan mudah dianalisis. Yang ketiga, pengawasan operasional perlu diperkuat agar tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran pemilik di salon. Dan yang terakhir yaitu sistem kerja yang lebih terstruktur perlu diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran operasional usaha. Adapun saran strategi digital marketing yang kami susun agar omsetnya terus naik di masa depan jika kami yang memiliki salon. Yang pertama yaitu mengelola media sosial secara konsisten agar salon mudah dikenal pelanggan. Yang kedua, menggunakan konten visual sederhana seperti hasil layanan dan proses perawatan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi promo dan layanan baru. Dan yang terakhir, bersikap responsif terhadap pelanggan untuk menjaga loyalitas dan kunjungan ulang. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.